Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat malam. Pada hari ini renungan malam Majelis Resort GKI Sambet edisi Senin 3 Februari 2025, yaitu terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, masuk dalam perikop Elia dan janda di Sarfat. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Saya mengambil tema berani berbagi. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar dari satu peristiwa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Kisah seorang janda di Sarfat adalah contoh keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin dengan satu orang anak, namun memiliki nilai yang luar biasa tinggi, yaitu keberaniannya untuk berbagi. Meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, dikisahkan bahwa janda miskin tersebut bertemu dengan Nabi Elia, dan Elia meminta minum dan makan kepadanya. Tetapi janda tersebut tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup untuk dimakan sekali bagi dia dan juga anaknya. Pergumulan janda di Sarfat begitu berat akibat kemarau yang panjang yang ia alami. Persediaan makan sangat menipis. Ia dan anaknya tidak tahu apa yang akan diperbuatnya untuk makan esok. Dan menurutnya, ia dan anaknya akan mati kelaparan karena persediaan makan yang sudah habis. Dalam pergumulan yang sedemikian berat, tiba-tiba ada yang meminta makanan kepadanya. Tentu wajar jika janda itu keberatan untuk berbagi makanannya. Tetapi Elia berusaha meyakinkan bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis selama musim kemarau. Tetapi ini memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh dari janda itu untuk mau berbagi atau tidak. Dan singkat cerita, janda tersebut akhirnya bersedia membagikan sebagian roti yang dimasak untuk Nabi Elia. Ternyata benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang ia miliki itu tidak pernah habis, walaupun setiap hari dipakai untuk membuat roti sampai datangnya musim penghujan. Dari cerita ini, pelajaran apa yang bisa kita petik dalam hidup kita? Yang pertama, kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu baik kepada setiap orang. Tuhan sangat memperhatikan kekurangan janda Sarfat yang miskin dan mengangkat harga dirinya dengan cara memakai keluarga itu untuk memberikan makan Nabi Elia. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa pada umumnya orang memandang dan memperlakukan seorang janda sebagai keluarga yang lemah, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak punya andil apa-apa, daripada mengangkat harga dirinya sebagai subjek yang sama pentingnya dengan keluarga-keluarga yang lain. Secara ekonomi, pilih orang lain yang lebih mampan dalam hidupnya. Janda di Sarfat telah menemukan harga dirinya ketika mau dipakai oleh Tuhan
Dia menemukan harga dirinya seiring terjadinya bukan pada saat aman atau saat nyaman atau saat yang makmur, tetapi justru di dalam saat kekurangan dan kesulitannya. Hal yang kedua, melalui dari Sarfat kita boleh belajar berani berbagi meskipun hidup dalam keterbatasan. Kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita. Tidak harus menunggu kita kaya dulu, baru kita mau berbagi. Bahkan di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, karena kemarau yang panjang yang dialami oleh janda miskin yang ada di Sarfat itu, ada suatu kunci yang membuat ia mau berbuat, berbagi makanan dengan Elia. Hal ini menunjukkan ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih yang walaupun ia sendiri hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kesederhanaan, tetapi ia mampu melakukan yang baik. Apa yang menjadi dasar tindakan ini? Tidak lain sikap taatnya kepada perintah, kerelaannya dan ketidakraguannya, atau ia berdalih, yaitu sikap kepercayaan yang kokoh. Ayat yang ke-12 sampai ke-14. Janda Sarfat percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Elia. Karena saudara-saudara perlu diwaspadai bahwa seringkali kemiskinan bisa membawa orang menjadi sikap yang egois, sehingga orang akan kehilangan harga dirinya. Kehilangan harga diri membuat sulit untuk berbagi dengan sesamanya. Akan tetapi bukan hanya orang miskin, orang kaya yang kehilangan harga dirinya juga sulit untuk bermurah hati. Hal ini mengingatkan kepada kita, mari kita menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang kuat, pribadi yang mau berbagi dengan sesama. Kita berbagi dengan apa yang kita punya, entah itu uang kita, entah itu tenaga kita, entah itu pemikiran kita, entah itu kepandaian kita, entah itu kasih sayang, entah itu penghiburan kita, entah itu sukacita, dan masih banyak yang lainnya. Janda Sarfat dapat menjadi contoh. Kita harus sadar ada potensi di dalam setiap diri kita. Dan sekecil apapun potensi itu, kalau kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, maka akan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menyertai setiap upaya baik kita untuk hidup yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang janda di Sarfat yang tidak hanya sederhana, tapi penuh kekurangan karena kemiskinannya. Hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli. Tetapi karena ia percaya, karena ia taat, karena ia ingin senantiasa memberikan yang terbaik bagi Elia. Selama musim kemarau itu, tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Kau menunjukkan mujizat-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Biarlah mujizat itu juga nyata dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa mau berbagi dengan apa yang kami punya. Bukan hanya menunggu kami setelah kaya, kami baru berbagi. Tapi biarlah kami berbagi akan apa yang kami miliki. Entah itu materi, tenaga, pemikiran, kebaikan, kasih sayang, penghiburan, dan sukacita kami juga kami berikan kepada orang lain, sehingga setiap potensi yang ada dalam diri kami, sekecil apapun, ketika kami persembahkan kepada Tuhan, akan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Jadikan kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang selalu taat setia kepada-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.